Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, berikut ini kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan PPDB jenjang SD tahun 2022 atau untuk tahun ajaran 2022-2023, terutama adalah bagi Bapak Ibu yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terkhusus lagi bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Bagi Bapak Ibu yang saat ini tengah mencari informasi yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk jenjang SD tentang bagaimana tata cara dan teknis penerimaan peserta didik baru tahun 2022 ini, silahkan Bapak Ibu simak sampai selesai. Namun kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan subscribe channel SD Berbah 2 agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang update berkaitan dengan dunia pendidikan untuk jenjang SD. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke informasi untuk PPDB jenjang SD tahun 2022 ini untuk wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 4 hal berkaitan dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru, kemudian jalur PPDB, tata cara, dan juga teknisnya Bapak Ibu. Dasar hukum pelaksanaan PPDB tahun 2022 untuk jenjang SD itu berlandaskan dari 3 ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian ada peraturan Bupati Perbup Sleman nomor 8.2 tahun 2022. Nah, yang akan kami sampaikan ini adalah yang tertuang dalam Perkadisdik nomor 3 tahun 2022 atau peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ya nomor 3 tahun 2022. Kita lanjutkan untuk ketentuan PPDB jenjang SD Bapak Ibu. Untuk persyaratan ya, persyaratan ini yang pertama adalah berdasarkan usia. Jadi usia yang diterima itu adalah 7 tahun Bapak Ibu. Paling rendah 6 tahun ya, atau bisa juga 5 tahun 6 bulan. Ini adalah khusus bagi putra-putri Bapak Ibu yang memiliki bakat khusus ya, dengan tingkat kecerdasan khusus seperti itu. Bisa ditunjukkan dengan surat keterangan dari psikolog seperti itu. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang berusia 5 tahun 6 bulan namun memiliki bakat atau tingkat kecerdasan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog, itu bisa diterima Bapak Ibu. Selanjutnya untuk sistem PPDB tahun 2022 ini juga dilaksanakan secara daring dan luring atau online dan offline ya. Untuk online itu bisa dilaksanakan melalui websitenya ppdbsd.slemankap.go.id. Kemudian untuk jalur luringnya adalah mendaftar ke sekolah. Ini untuk jalur luringnya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk daya tampung. Daya tampung setiap rombel itu jumlahnya 28 siswa. Jadi jika sekolah itu rombelnya 2, maka kapasitasnya adalah 56. Ini pun sudah termasuk dengan siswa yang tinggal kelas Bapak Ibu. Jadi ketika kelas 1 ada siswa yang tinggal kelas 2 misalnya, berarti untuk daya tampung rombel tersebut adalah dikurangi siswa yang tinggal kelas. Jadi 26 untuk daya tampungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa jalur pendaftaran PPDB jenjang SD, di antaranya yang pertama adalah jalur zonasi. Ini sarannya 75% dari jumlah rombel tadi Bapak Ibu. Kemudian ada afirmasi, ini sebesar 20%. Afirmasi ini diberikan bagi siswa yang memiliki kakak miskin dan juga penyandang disabilitas. Untuk kakak miskin prosentasenya adalah 15% dan juga penyandang disabilitas ini 5% ya. Kemudian jalur yang ketiga adalah pindah tugas mengikuti orang tua. Ini untuk jalur pendaftaran PPDB-nya. Nah, ada pengecualian jalur Bapak Ibu, ini adalah bagi sekolah swasta ya. Kemudian yang kedua di Sleman itu adalah untuk TK SD model. Kemudian yang ketiga pengecualian itu juga bagi sekolah atau SD negeri yang belum terpenuhi daya tampungnya. Ini ada pengecualian jalur yang 4 di depan tadi kami sampaikan. Lalu seperti apa tahapan PPDB untuk jenjang SD? Baik, kita akan bahas Bapak Ibu. Tahap PPDB untuk jenjang SD ini ada 2 tahap, yaitu tahap persiapan PPDB dan juga tahap pelaksanaan PPDB. Nah, untuk tahap persiapan ini ada 2 kegiatan, yaitu aktivasi akun pendaftaran dan juga validasi dan perbaikan data. Nah, untuk di tahap persiapan PPDB, aktivasi akun ini bisa dilakukan dari sekolah sebelumnya ya, atau di jenjang TK maupun RA sebelumnya. Dan ini juga sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru di jenjang TK untuk membantu proses tahapan ini ya Bapak Ibu, tahapan persiapan PPDB ini, yaitu aktivasi akun pendaftaran dan juga validasi. Nah, yang tahap kedua adalah tahap pelaksanaan PPDB, di mana ada kegiatan pendaftaran, kemudian verifikasi data pendaftaran, serta hasil seleksi atau pengumuman, serta untuk daftar ulang. Nanti akan kita simulasikan untuk tahap
baik persiapan maupun tahap pelaksanaannya ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk tahap persiapan terlebih dahulu. Tata cara aktivasi dan validasi ya. Ini untuk tata cara aktivasi dan validasi ini dilaksanakan tanggal 23 Mei sampai 4 Juni 2022 melalui laman ini Bapak Ibu, ppdbsd.slemankap.go.id. Nah, Bapak Ibu akan dibantu oleh operator TK maupun guru TK asalnya untuk login ya. Untuk login ke ppdbsd.slemankap.go.id ini, loginnya adalah menggunakan username dan password, di mana untuk username itu adalah nisn@ppdb.go.id. Jadi NISN-nya, nomor induk siswa nasionalnya, @ppdb.go.id ini adalah untuk username-nya. Kemudian untuk passwordnya adalah tanggal lahir putra-putri Bapak Ibu. Jadi formatnya adalah hari, tanggal, tahun. Ini terdiri dari 8 angka. Nah, setelah dimasukkan untuk password tanggal lahir ini, maka segera diubah password yang mudah diingat. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah untuk tata cara login, aktivasi. Kemudian untuk validasi di sini ada mengupload KK dan juga akta, kemudian menginput NIK dan juga nomor KK, tanggal lahir dan alamat sesuai KK ya. Nanti ada simulasi cara untuk login dan validasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk pada laman ppdbsd.slemankap.go.id, ini di halaman beranda ini ya, di halaman awal ini akan muncul untuk login. Jadi loginnya adalah menggunakan seperti tadi, bentuk NISN dan juga passwordnya adalah tanggal lahir. Kemudian masuk sebagai siswa atau orang tua. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, di bagian data ini adalah untuk cek identitas ya. Kemudian mengisikan alamat dan juga yang terpenting di sini adalah nomor kontaknya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk jalur pendaftaran PPDB ada 4 jalur seperti di depan kami sampaikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jalur zonasi SD negeri. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa untuk jalur zonasi ini poin yang pertama adalah berdomisili dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Jadi untuk domisili ini dibuktikan dengan KK seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu berada di KK-nya masih KK luar, kemudian Bapak Ibu sudah berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, dibuktikan dengan surat keterangan, tetap yang terbaca adalah KK-nya Bapak Ibu, bukan surat keterangan domisilinya ya. Dan untuk domisili ini berkaitan dengan poin yang ketiga Bapak Ibu, yaitu terdaftar 1 tahun ya, 1 tahun terakhir ini terhitung 1 Juli 2021. Jadi apabila Bapak Ibu KK-nya itu terdaftar setelah tanggal 1 Juli ini, berarti Bapak Ibu belum termasuk ke dalam zonasi ini ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk zonasi wilayah itu berbasis pedukuhan. Jadi SD yang akan Bapak Ibu pilih itu tentu saja zonasinya adalah berbasis pedukuhan. Jadi ketika Bapak Ibu masih berada satu pedukuhan dengan SD yang akan Bapak Ibu daftar, itu nanti akan masuk ke dalam zona 1 seperti itu ya. Nanti akan kita lihat setelah ini akan kami sampaikan zonasi di wilayah itu masuk ke dalam zona 1 atau zona 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi untuk jalur zonasi ini seleksinya adalah berdasarkan usia dan juga poin zonasi. Akan kita lihat untuk poin zonasi ini. Nah, untuk poin zonasi SD negeri tahun 2022, zona 1 itu memperoleh poin 660 ya Bapak Ibu. Jadi yang masuk ke kategori zona 1 ini adalah masih satu pedukuhan dengan sekolah tujuan. Kemudian masuk zona 2 ini penambahan poin 540 adalah pedukuhan terdekat dengan sekolah tujuan. Ini masuk ke zona 2. Ada zona 3 dengan penambahan poin 480 jika masih satu desa dengan lokasi tujuan. Ini mendapat penambahan poin 480. Kemudian yang masuk zona 4 adalah masih satu kecamatan dengan sekolah tujuan. Ini masuk zona 4 ketika masih dalam satu wilayah kecamatan. Di luar zona 1, 2, dan 3 ini tadi. Kemudian zona 5 dengan penambahan poin 360 ini dari luar kecamatan dengan sekolah tujuan, ya masih di luar zona 1, 2, 3, 4 ini. Artinya masih dalam satu kabupaten seperti itu. Di luar kecamatan masih dalam satu kabupaten. Nah, bagi Bapak Ibu yang berasal dari luar Kabupaten Sleman ya dengan sekolah tujuannya itu, Bapak Ibu akan berada di zona 6 atau tanpa memperoleh tambahan poin zonasi tentu saja. Dari sini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk tata cara pendaftaran jalur zonasi. Untuk pendaftaran jalur zonasi ini dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Juni. Jadi Bapak Ibu bisa juga datang ke sekolah, nanti tetap di sekolah, terutama di sekolah kami akan ada tim yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftar ya, untuk mendaftar di jalur zonasi ini tanggal 13 sampai 15 Juni. Dan Bapak Ibu bisa menentukan 2 pilihan sekolah.
seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pendaftaran ini akan diverifikasi Bapak Ibu. Verifikasi ini tanggal 13 sampai 15 Juni ya. Jadi waktunya di sini tanggalnya sama. Ketika Bapak Ibu mendaftar di tanggal 13 ya, bisa jadi saat itu juga akan dilakukan verifikasi. Verifikasi ini adalah pemadanan database Dapodik dengan Dukcapil. Kemudian untuk hasil atau hasil seleksi dan juga pengumuman serta daftar ulang itu dilaksanakan tanggal 16 Juni 2022. Ini adalah tata cara pendaftaran jalur Yonasi. Selanjutnya adalah untuk jalur afirmasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah afirmasi untuk kakak miskin ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki atau pemegang kakak miskin, maka Bapak Ibu juga bisa mendaftar melalui jalur afirmasi kakak miskin ini. Di antaranya adalah tentu saja dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian nanti juga bisa memilih 2 SD sesuai database dinas sosial atau pemegang kakak miskin. Selanjutnya untuk seleksi pendaftaran berdasarkan usia, jarak tempat tinggal sesuai kakak ke tujuan SD. Untuk pendaftaran afirmasi kakak miskin ini di pendaftarannya juga dilakukan 13 sampai 14 Juni, hanya 2 hari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa datang ke sekolah tujuan, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan dan juga bisa memilih 2 SD Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu tim PPDB di SD. Selanjutnya untuk verifikasi ini tanggal 13 dan 14, 2 hari juga, jadi bisa dilaksanakan setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Untuk hasil pengumumannya dan daftar ulang itu tanggal 15 Juni 2022. Nah, jalur afirmasi yang kedua adalah afirmasi disabilitas. Ini bagi putra-putri Bapak Ibu penyandang disabilitas ya, yang memiliki hasil asesmen dari psikolog. Untuk disabilitas, afirmasi disabilitas ini hanya bisa memilih 1 SD. Seleksinya berdasarkan usia, lalu jarak tempat tinggal sesuai kakak ke SD tujuan. Untuk pendaftaran ini tanggal 13 dan 14, 2 hari juga. Bapak Ibu bisa datang ke sekolah tujuan, menyerahkan dokumentasi ya. Dokumen untuk pendaftaran ini diantaranya adalah KK, akta, dan surat asesmen psikolog. Kemudian verifikasinya tanggal 13 dan 14, hampir sama dengan afirmasi kakak miskin tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang itu di tanggal 15 Juni 2022. Dan jalur yang terakhir Bapak Ibu yaitu pindah tugas orang tua ya, mengikuti kepindahan tugas orang tua. Ini adalah bagi putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti kepindahan tugas orang tua, yaitu ASN, TNI Polri, BUMN dan BUMD swasta berbadan hukum, atau anak guru di sekolah tujuan. Jadi untuk kepindahan tugas ini bisa karena mutasi ya, pindah dari luar Sleman, dan juga anak guru baik dari luar maupun dari Sleman. Untuk seleksinya juga berdasarkan usia, lalu jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan. Pendaftaran untuk pindah tugas orang tua ini tanggal 13 dan 14 juga, 14 Juni. Kemudian Bapak Ibu bisa datang ke sekolah dengan membawa dokumen ya, yaitu KK, akta, dan SK mutasi SPMT Bapak Ibu. Kemudian nanti verifikasinya tanggal 13 dan 14. Untuk hasil seleksi dan daftar ulang juga dilaksanakan tanggal 15 Juni 2022. Nah, sekarang adalah untuk bagian luring Bapak Ibu PPDB jalur luring ya, atau luar jaringan atau offline. Ini adalah untuk putra-putri yang belum diterima pada saat pendaftaran daring pada jenjang SD, dengan catatan di SD negeri yang kuota daya tampungnya belum terpenuhi Bapak Ibu. Jadi ketika misal di SD kami dalam PPDB jalur daring tadi atau online tadi belum terpenuhi untuk daya tampung rombelnya, maka bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya masih belum diterima pada saat pendaftaran daring itu bisa mendaftar secara luring ya, karena ini termasuk juga pengecualian dalam jalur PPDB online yang di depan kami sampaikan. Kemudian penduduk Sleman dan luar Sleman ini tidak dibatasi waktu ya. Kemudian seleksi berdasarkan pendaftaran lebih awal, tidak dilaporkan secara online sampai dengan tahun ajaran baru dimulai. Selanjutnya adalah yang terakhir kami menambahkan informasi Bapak Ibu bahwa bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya itu diterima di sekolah negeri tempat Bapak Ibu mendaftar, jika diterima maka hari pertama masuk sekolah itu adalah hari Senin 11 Juli tahun 2022 dengan dimulai 3 hari kegiatan pengenalan untuk lingkungan sekolah atau PLS. Baik, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan tentang jalur pendaftaran PPDB jenjang SD tahun 2022 untuk tahun ajaran 2022-2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu yang saat ini tengah akan mendaftarkan putra-putrinya masuk jenjang SD di tahun 2022 ini. Demikian dari kami, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.